Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ibu. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini tujuannya yang pertama, melalui demonstrasi peserta didik mampu menyebutkan fenomena-fenomena gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran peserta didik mampu mengaitkan besaran-besaran fisika terhadap gerak dengan kecepatan yang konstan dalam bentuk persamaan dan menerapkannya pada suatu pemecahan masalah dengan tepat. Yang ketiga, melalui demonstrasi peserta didik mampu menjelaskan grafik hubungan jarak terhadap waktu dan grafik hubungan kecepatan terhadap waktu dengan tepat. Sebelum memulai pelajaran, di sini Ibu ada 4 buah gambar. Gambar yang pertama, apakah kalian pernah melihat buah yang jatuh dari pohonnya? Nah, berarti buah yang jatuh dari pohonnya dari atas ke bawah ini membentuk lintasan yang lurus. Nah, karena dari itu buah yang jatuh dari pohonnya ini merupakan contoh dari gerak lurus. Yang kedua, ada mobil. Pada kehidupan yang nyata, misalnya mobil yang melaju di jalan tol. Ini juga merupakan fenomena dari gerak lurus karena lintasan dari mobil yang tersebut juga membentuk lintasan yang lurus. Yang ketiga, ada kereta api. Nah, seperti yang kita ketahui, kereta api ini relnya membentuk lintasan yang lurus. Maka dari itu, kereta yang melaju di rel yang lurus ini juga merupakan contoh dari gerak lurus. Yang keempat, ada seseorang yang mengendarai sepeda, misalnya dia di jalan yang turunan atau tebing. Nah, turunan itu membentuk lintasan yang lurus juga. Maka dari itu, sepeda ini juga merupakan contoh dari gerak lurus. Itu saja contoh-contoh dari gerak lurus ini. Gerak lurus beraturan berasal dari kata gerak. Suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami suatu perubahan posisi terhadap titik acuannya. Mobil yang melaju di jalan itu merupakan contoh dari gerak lurus. Atau pada mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan yang tetap. Jadi gerak lurus beraturan ini dapat didefinisikan sebagai suatu gerak lurus, suatu benda yang bergerak dari satu titik ke titik lainnya pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Maka ciri-ciri dari GLB ini, yang pertama, lintasannya berupa lintasan lurus. Yang kedua, kecepatannya tetap, berarti kecepatannya konstan. Karena kecepatannya tetap, maka tidak ada percepatan atau percepatannya 0. Atau A sama dengan 0. Sebelum memasuki gerak lurus peraturan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada yaitu jarak. Jarak ialah jumlah seluruh panjang lintasan. Ada istilah yaitu perpindahan. Perpindahan yaitu perubahan kedudukan dari posisi awal ke posisi akhir. Ada nih misalnya, ada suatu benda bergerak, ini berarti posisi awal. Ia bergerak ke kanan sejauh 3 meter. Sejauh 3 meter. Lalu ia bergerak ke bawah sejauh 4 meter. Jarak tadi ialah seluruh panjang lintasan. Berarti jaraknya dari posisi awal ke posisi akhir jarak sama dengan
3 meter ditambah dengan 4 meter. Berarti 7 meter. Sedangkan perpindahan ialah perubahan kedudukan benda dari posisi awal ke posisi akhir. Perubahan. Ini posisi awal benda, ini posisi akhir benda. Berarti dari posisi awal ke posisi akhir dapat kita tarik lurus. Berarti ini yang dinamakan perpindahan. Berarti perpindahan di sini dapat kita ambil. Kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A-nya yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Berarti C sama dengan akar dari 25. Berarti perpindahan ini yaitu 5 meter. Baiklah, materi selanjutnya. Setelah ada jarak dan perpindahan, berarti ada kelajuan. Kelajuan ialah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Berarti kelajuan sama dengan jarak dalam satuan meter per selang waktu dalam satuan second. Selain ada kelajuan, ada yang namanya kecepatan. Kecepatan ialah perpindahan per satuan waktu. Jadi kecepatan sama dengan perpindahan per satuan waktu, atau dapat dirumuskan V sama dengan delta S per delta T. Delta S ini ialah perpindahan. Selanjutnya ada percepatan. Percepatan simbolnya A. Percepatan ialah perubahan kecepatan per satuan waktu. Di A sama dengan delta P per delta T, dengan satuan A sama dengan meter per second kuadrat. Tadi sudah disinggung, GLB ialah gerak suatu benda dari satu titik ke titik lainnya dengan kecepatan yang konstan. Ingat ya, kecepatannya konstan, berarti P sama dengan konstan. Dan tidak ada percepatan, berarti percepatannya 0, A sama dengan 0. Dapat dirumuskan dalam suatu persamaan, yaitu P sama dengan S per T, atau S sama dengan P dikali T. Dengan P ialah kecepatan dalam satuan meter per second, S adalah jarak dalam satuan meter, dan T ialah waktu dalam satuan second. Di GLB, P sama dengan S per T, atau S sama dengan P dikali T. Kecepatan sama dengan jarak per waktu, atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Selanjutnya kita masuk ke dalam grafik GLB. Ada grafik kecepatan terhadap waktu. Kecepatan terhadap waktu, atau grafik PT. Kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X yaitu
waktu atau T dalam satuan second dan P dalam satuan meter per second. Ini sumbu X, ini sumbu Y, maka grafik kecepatan terhadap waktunya yaitu garis lurus seperti pada gambar. Sedangkan untuk grafik jarak terhadap waktu, berarti grafik ST seperti tadi kita buat sumbu X dan sumbu Y dengan sumbu X yaitu T dalam satuan second dan S dalam satuan meter. Maka kita tarik lurus dari sudut dari titik 0, titik 0. Jadi inilah grafik yang terdapat pada gerak lurus beraturan, grafik kecepatan terhadap waktu dan grafik jarak terhadap waktu. Bagaimana nilai percepatan dari suatu mobil yang bergerak dengan kecepatan yang konstan? Karena pada GLB memiliki kecepatan yang konstan, V sama dengan 0, maka tidak ada percepatan yang terjadi atau percepatannya adalah sama dengan 0. Ya benar, jadi GLB ialah memiliki kecepatan yang konstan, maka tidak ada percepatan. Kesimpulan pada hari ini, kita belajar mengenai gerak lurus beraturan. Suatu benda dikatakan bergerak apabila memiliki perubahan posisi terhadap titik acuannya. Sedangkan GLB sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu gerak benda dari satu titik ke titik lainnya yang memiliki kecepatan yang konstan dan tidak memiliki percepatan atau A sama dengan 0. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.